Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Mana nih? Ya kurang semangat. Kak Kiki, yuk kita kasih jargon yuk Kak. Boleh? Oke, Mbak Anggi ajarin ya. Jadi nanti kalau Kak Anggi ngomong anak Tuhan, jawabnya adik-adik Hip, hip, hore. gitu ya. Oke, diulangi sekali lagi. Kalau nanti Kak Anggi ngomong anak Tuhan, jawabnya hip, hip, hore. Oke, kita tes yuk. Ayo Kak Kiki kita tes. Yuk kita tes yuk. Bareng-bareng ya Kak Kiki. Yuk. 1, 2, 3. Anak Tuhan. Sekali Oke, lagi. lagi. 1, 2, 3. Anak Tuhan. Wah, luar biasa. Semuanya hebat, semuanya Sip. udah semangat nih. Iya. Ya, Kak Kiki, ini kita ngapain sih? Kok kita streaming segala? Jadi gini Kak Anggi, jadi gini adik-adik. Untuk sementara waktu, sekolah minggu kita online dulu ya. Maaf banget nih, soalnya kita lagi berusaha buat sama-sama mengurangi penyebaran virus corona. Gitu. Oh gitu ya Kak Kiki. Jadi kita bisa lihat streaming ini di mana ya Kak Kiki? Nah, untuk mama papa nanti bisa lihat streamingnya di IGTV @Komisi Anak GKJ Jebres. Atau bisa juga lewat YouTube GKJ Jebres, nanti cari aja di Sekolah Minggu Online. Terus klik masuk deh. Nah, untuk mama papa yang lainnya, mama papa juga bisa ibadah online di situ. Ibadah keluarga bareng-bareng dengan keluarga semua yang ada di rumah. Gitu Kak Anggi. Gitu, asik ya Kak Kiki. Tapi sebenarnya lebih asikan lagi kalau kita sama-sama sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Iya sih ya. Kita bisa nyanyi bareng-bareng di sekolah minggu. Bener. Nah, tapi untuk mengobati kangen adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama nyanyi bareng. Kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Iya, jangan lupa pakai gerakan dan bangkit berdiri. Yuk berdiri semua yuk. Oke, kasih Yesus. Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih
Yesus itu sungguh sangat luar biasa buat Bener kita. dong. Sungguh sangat indah banget Bener buat dong, kita. Kak Kiki. Bentar yuk, kita yel-yel lagi yuk. Oh iya. Oke. Masih inget kan yel-yelnya? Oke, Mbak Kak Kiki. 1, 2, 3. Anak Tuhan. Oke, Ulangi, Kak bagus. Kiki, ulangi. Oke, boleh diulangi lagi Kayaknya yuk. kurang semangat deh. Yuk, Oke. yuk, yuk. 1, 2, 3. Anak Tuhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sip semua. Oke. Oke. Bener banget ya tadi Kak, kasihnya Kristus itu sungguh sangat luar biasa ya. Kita anak-anak Tuhan harus wajib bersyukur nih Kak. Soalnya di tengah kondisi yang seperti ini, kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Masih semangat toh adik-adik? Masih dong. Ya, kita mau pujikan Laskar Kristus dengan baik berdiri dan pakai gerakannya. Bisa duduk kembali adik-adik. Ya, hari ini kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Kita sudah menari sama-sama. Sudah ada sukacita hari ini? Pasti ada lah ya. Nah, selanjutnya kan kita udah penyanyi. Kita mau mendengarkan firman. Nah, firmannya dibawakan oleh Mbak Sari. Ya, nanti kalau kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang tenang, gak boleh mainan gadget sendiri, gak boleh rame sendiri, semuanya harus dengan sikap yang baik ya. Mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati, siapkan pikiran, konsentrasi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita panggil dulu yuk Mbak Sarinya yuk. Mbak Sari yuk. Mbak Sari mana nih? 2, 3. Mbak Sari. Ya, mana Mbak Sari? gak datang Mbak Sarinya. Kita ulangin lagi yuk. 1, 2, 3. Mbak Sari. Wah, iya Mbak Sari. Halo. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom lagi ya. Gimana kabarnya? Baik pastinya. Sekarang sudah duduk, tenang. Tapi tadi belum berdoa ya? Oh iya, sekarang Mbak Sani mau pimpin doa dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada satu cerita, nanti Mbak Sari mau cerita ya. Kita mau berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan buat kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami mempelajari apa yang akan Kau ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah bawa Alkitab belum? Ayo, kalau belum, ambil dulu Alkitab. Sebentar, Mbak Sari juga mau ambil Alkitab atau HP juga nggak apa-apa. Alkitab yang di HP juga nggak apa-apa. Ya, sudah, semua sudah bawa. Oke, kita mau buka, tapi sebelumnya lihat dulu. Di sini ada gambar. Coba. Kalau ngelihat gambar ini, kira-kira Mbak Sari mau cerita apa? Cerita siapa tokohnya? Apa? Siapa? Musa. Mosok Musa? Ini gambar apa toh? Rumah. Bukan, ini gambar apa? Bahtera. Pinter banget ya. Betul, ini gambar bahtera. Kira-kira tokohnya nanti siapa ini yang mau kita pelajari? Nabi Nuh, betul sekali ya. Oke, nah ini ada judulnya, Nuh membuat bahtera. Kita buka Alkitabnya ya. Hari ini ayat yang kita baca banyak banget adik-adik sebenarnya. Ada 4 pasal yang bercerita tentang Nabi Nuh ini. Tapi kita nggak perlu membaca semua ya. Tapi kita siapkan dulu. Kita buka dari Kejadian 6. Kejadian 6, kita 4 pasal adik-adik ya. Kita baca 4 pasal, cuma nanti sebagian aja yang kita baca sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Yo. Nah, gambar yang pertama Mas Dani. Oke, adik-adik lihat di sini. Ya. Di sini kelihatan sekali ada orang-orang tapi wajahnya tidak penuh dengan sukacita. Kamu perhatikan ya, kalian perhatikan di sini. Nah, adik-adik, cerita tentang Nuh itu adalah cerita tentang pemusnahan manusia, ya. Di mana dalam hal ini diceritakan bahwa Tuhan Allah sangat kecewa dengan manusia sehingga ingin memusnahkan manusia beserta dengan makhluk hidup yang lainnya. Tetapi Tuhan melihat Nuh sangat dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan berencana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ya, kita buka yuk, kenapa toh Tuhan kecewa sama manusia? Kita lihat di Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Yuk kita baca ya, bareng-bareng ya. Sudah dapat ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata
Tuhan, ya. Nuh mendapat karunia di mata Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh, adik-adik? Coba gambar yang berikutnya. Ya. Oke, di sini dikatakan Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak. Namanya siapa? Di situ ditulisnya. Ada yang hafal? Nggak usah lihat gambar. Iya, Sem, Ham, dan Yafet, betul ya. Coba kita mau lihat ya, kita mau baca juga ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Yo, kita buka lagi Kejadian 6, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Kita baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku, sampai 16 aja ya, yang 17 enggak usah. Ya, adik-adik, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh dengan jelas sekali, adik-adik. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu lebih dari sekedar kapal ya adik-adik ya. Besar sekali, tadi sudah ditentukan. Kayunya dari kayu gofir. Terus ukurannya sudah ditentukan. Panjangnya, lebarnya, tingginya adik-adik. Nuh dan ketiga anaknya bekerja sama untuk membuat bahtera. Ya adik. Sementara itu orang-orang sekitar mereka adik-adik ya, orang-orang di sekitar mereka mencemooh mereka adik-adik ya, mereka menghina, mengejek, bahkan menganggap Nuh itu orang apa? Orang gila. Mereka masuk bikin bahtera segede itu di sini, wong laut aja jauh, mau bawanya ke sana gimana gitu ya. Mereka berpikir begitu, enggak mungkin, itu udah gila tuh Nuh itu ya. Enggak ada yang percaya, bahkan ketika Nuh memberitahukan kepada mereka untuk bertobat, enggak ada yang mau bertobat, adik-adik ya. Kemudian setelah bahtera itu selesai dibangun, ya, Nuh masuk ke dalamnya. Tapi sebelum masuk ada perintah Tuhan lagi. Yuk kita baca lagi yuk. Dari Kejadian 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kita baca lagi bareng-bareng. 19 dan 20. 1, 2, 3. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ya, itu perintah Tuhan kembali. Nih gambarnya. Ya, ada banyak binatang. Kalian bisa lihat ya kan, ada gajah, jerapah, unta.
apa itu babi loh, ada kuda segala macam ya. Harus satu pasang Tuhan mau, jantan dan betina. Nah, mereka binatang-binatang itu adik-adik datang ke kapal bahteranya Nuh dan kemudian mereka masuk ya. Pintu bahtera itu terbuka dan mereka masuk adik-adik. Pintu bahteranya itu besar sekali dan tinggi ya. Mereka masuk sepasang. Nih, di mana dibantu juga masuknya ya. Ada gajah. Kamu lihat di badannya gajah itu juga ada apa itu? Ada kutu ya itu ya. Oh ya, ada kutunya juga. Binatang yang terkecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua yang ada di muka bumi dibawa oleh Nuh masing-masing sepasang ya. Tapi kalau kamu lihat gambar, kalian lihat gambar di sini coba. Itu ada beberapa orang yang apa itu? Tertawa ya. Sampai ketika Nuh membawa binatang-binatang masuk ke bahtera pun mereka masih mengejek dia. Ya, mereka masih menganggap dia gila. Mereka menertawakan Nuh dan keluarganya. Ya, enggak ada dari mereka yang mau bertobat. Nah, akhirnya Tuhan sendirilah yang menutup pintu bahteranya. Kalau Nuh enggak kuat, adik-adik ya. Jadi Tuhan sendiri yang menutup. Krek, ya, jeglek wis ketutup sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya, dan apa yang Tuhan katakan, Tuhan memusnahkan manusia dengan apa? Caranya gimana Tuhan memusnahkan manusia? Dengan apa? Dengan dibakarkah? Atau dengan gempa bumi? Tidak. Adik lihat gambar di sini. Dengan turun hujan. Hujannya enggak hujan biasa. Hujannya hujan yang sangat deras. Tingkap langit dibuka. Kemudian sumber-sumber air dibuka. Ya, sehingga air mengalir keluar ke permukaan bumi. Nah, hujannya sampai 40 hari 40 malam. Lama sekali adik-adik ya. Kita di sini nek hujan sehari, hujan deras aja, kalinya sudah banjir. Apalagi ini 40 hari 40 malam. Hujannya deras banget ya. Enggak cuma dari atas airnya yang keluar, tapi dari bawah juga. Dan 40 hari 40 malam kita bisa melihat di dalam kapal tuh adem ayem ya. Di dalam kapal semua sudah lihat tertata dengan rapi. Semua hewan sepasang-sepasang itu sudah dikandangin semua, lihat ya. Dikasih makan. Nuh dan keluarganya sudah menyiapkan makanan dengan dengan sempurna ya. Banyak sekali berarti Nuh dan keluarganya ini membawa makanan karena perjalanannya nanti sangatlah lama. Dedek bisa lihat di sini semuanya tenang, tidak tidak bingung dengan hujan yang di luar. 40 hari 40 malam adik-adik. Sampai akhirnya hujan berhenti. Tapi ya manusia dan segala makhluk hidup yang ada di dunia, di atas permukaan bumi semuanya mati ya, karena kelelep tenggelam adik-adik ya. Ini setelah 40 hari ya, sudah tenang tidak hujan, tapi permukaan bumi masih diselimuti oleh air semuanya. Bahteranya masih berjalan gitu ya, masih terapung, tidak tentu arah, enggak tahu di mana, sampai akhirnya adik-adik
sampai akhirnya setelah beberapa hari, enggak terima beberapa hari, beberapa bulan ya, itu Bahtera ini berhenti di pegunungan apa, Adik-adik? Di pegunungan apa? Ada yang tahu? Pegunungan Ararat. Lihat ini, kandas dia ya. Bahteranya kandas di puncaknya Gunung Ararat. Nah, walaupun sudah kandas, tapi tetap belum bisa keluar. Karena airnya masih, bayangkan airnya masih setinggi gunung, ya kan? Terus mereka masih menunggu di situ, adik-adik, menunggu sampai akhirnya apa? Si Bapak Nuh ini bisa dari jendela dia bisa melihat puncak-puncak gunung dulu. Jadi ketika dia melihat keluar, dia melihat puncak-puncak gunung sudah kelihatan. Dan dia mengirim, di sini ada dua yang kelihatan di gambar, ada dua jenis burung. Yang pertama, Bapak Nuh mengirim burung yang hitam ini. Namanya burung apa? Ayo, yang hitam ini burung apa? Burung gagak, adik-adik. Yang hitam ini burung gagak, dikirim keluar, diterbangin gitu ya. Terus ditunggu. Ternyata burung gagaknya bolak-balik wirawiri gitu ya. Kenapa? Karena belum ada tempat untuk hinggap dia ya. Terus akhirnya Bapak Nuh mengirim lagi burung merpati yang warnanya putih itu, dikirimnya lagi. Itu juga sama ya, wirawiri balik lagi. Terus terbang lagi, terus balik lagi, sampai akhirnya Bapak Nuh menunggu 7 hari, ditunggu dulu. Saya tak tunggu 7 hari lagi, ya. Terus dikirimnya lagi burung merpati, ya, yang putih itu burung merpati. Dikirimnya yang ketiga burung merpati. Nah, burungnya ini terbang, ya, belum pulang. Terus ketika balik bawa apa? Ini bawa apa ini adik-adik? Bawa daun. Bawa daun, lihat ini, ya. Artinya apa? Artinya burung merpati ini sudah bisa hinggap di salah satu pohon, bahkan bisa memetik daunnya. Artinya sudah surut airnya sampai ke bawah, ya, sudah surut. Nah, kemudian nih, setelah tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain, ya, rapi, ya, enggak desel-deselan, keluarnya juga sepasang-sepasang, ya. Dan mereka kemudian tinggal di situ, ya. Sudah kering tanahnya, bahkan di gambar ini sudah rumputnya, tanamannya sudah ada. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh dan keluarganya setelah turun dari Bahtera? Oh ya, memberikan persembahan, kurban bakaran, adik-adik, ya. Kemudian kita lihat di gambar nih, kurban bakarannya di mezbah itu, ya. Keluarganya memuji Tuhan dan bersyukur dan berterima kasih. Nah, ada janji Tuhan yang diberikan kepada Nuh, ya. Kita buka yuk sebentar di ayat berapa ya? Janji Tuhan itu ada di Kejadian 8. Yuk buka lagi. Kejadian 8 ayatnya yang ke-21. Bukain. Kejadian 8 ayatnya yang ke-21. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. 1,
1, 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, ayatnya yang kedua-dua kita baca sekalian ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan tidak akan menghancurkan, memusnahkan manusia lagi ya. Dan tandanya apa? Janji Tuhan ditandai dengan ini loh yang warna-warni ini apa namanya? Pelangi, betul adik-adik. Pelangi itu indah, janji Tuhan itu indah dan luar biasa. Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi sejahat-jahat apapun manusia ya. Sudah? Oke, ceritanya sampai di sini dulu ya. Cerita tentang Nabi Nuh ya. Terima kasih adik-adik. Kita akan lanjutkan. Kita panggil Mbak Kiki dan Mbak Anggi. Mari. Dah ya Mbak Sari mau duduk dulu. Loh, Mbak Sari mau kemana? Mbak Sari tak duduk dulu. Nyanyi dulu yuk satu kita lagu. mau nyanyi. Nyanyi dulu satu lagu. Gini-gini. Nyanyi Kan apa? tadi Mbak Sari udah ngajarin tentang Nabi Nuh. Kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Iya. Oke. Ya, aku tahu itu lagunya, aku tahu. Yuk. Oke. Kita mau sama-sama nyanyi Nabi Nuh ya. Yuk, kita Musik. nyanyi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Oke, terima kasih Mbak Sari. Sama-sama, sampai jumpa. Nah, adik-adik, Ya. hari ini tadi kita udah belajar tentang Nabi Nuh. Bener banget ya Kak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh ya Kak. Iya benar. Kita tadi udah belajar apa aja adik-adik. Yang pertama kita belajar tentang Kita harus taat sama perintah Tuhan. iya, kita harus taat. Terus yang kedua, kita juga harus belajar untuk selalu bersyukur atas pemberian Tuhan, atas keselamatan oleh Tuhan. Gitu ya adik-adik. Nah, betul banget tuh adik-adik. Jangan lupa ya diterapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada sekolah minggu online hari ini. Semoga di minggu depan kita udah bisa sama-sama ketemu di GSM ya. Kak Kiki udah kangen banget sekolah minggu bareng Iya. adik-adik. Nah, tetap semangat ya adik-adik untuk belajar di rumahnya. Jangan main-main keluar rumah. Di rumah aja belajar mengerjakan tugas sekolah. Begitu. Oke, sampai ketemu lagi ya. See you and God bless you. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang-terbang. ku